Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, tabe hormat. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari insan statistik dimanapun berada. Kita jumpa di awal bulan Desember 2024, di mana BPS secara rutin merilis indikator-indikator strategis. Bulan Desember ini, BPS Kota Tual akan merilis 3 indikator strategis, yaitu yang pertama perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan November tahun 2024, yang kedua perkembangan tingkat penghunian kamar hotel Kota Tual bulan Oktober 2024, dan yang ketiga perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Oktober 2024. Kita mulai untuk indikator yang pertama. Perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan November tahun 2024. Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2024 secara umum menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Tual, tingkat deflasi man-to-man Kota Tual bulan November 2024 sebesar 2,04% dibandingkan dengan bulan Oktober 2024. Tingkat inflasi bulanan November 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat inflasi year on year Kota Tual bulan November 2024 sebesar 0,5% dibandingkan dengan bulan November 2023. Tingkat inflasi year to date Kota Tual bulan November 2024 sebesar 0,04% dibandingkan dengan bulan Desember 2023. Berdasarkan kelompok komoditas, andil deflasi bulanan terendah terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 2,09%. Sedangkan andil inflasi tertinggi terdapat pada kelompok transportasi sebesar 0,07%. Selanjutnya, tingkat inflasi tahunan November 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dalam grafik, inflasi year on year bulan November 2024 sebesar 0,5%, lebih rendah dibandingkan inflasi year on year bulan Oktober 2024, yaitu sebesar 2,30%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi tahunan tertinggi terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,43%. Sedangkan andil deflasi terendah terdapat pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar 0,07%. Selanjutnya, untuk inflasi antar kota bulan November 2024, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Ambon, yaitu sebesar 2,65%, dan terendah terjadi di Kota Tual sebesar 0,5%. Sehingga secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa pada bulan November 2024 terjadi deflasi man-to-man sebesar 2,04%, inflasi year on year sebesar 0,50%, dan inflasi year to date sebesar 0,04%. Penyumbang utama deflasi bulan November 2024 secara man-to-man adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan teri, ikan layang, ikan tongkol, ikan baronang, ikan lalosi, ikan sekuda, cabai rawit, jeruk nipis atau limau, ikan kakap merah, ikan selar, embal gete, ikan bubara, bayam, daun singkong, pasir, cumi, pepaya muda, daging ayam ras, jantung pisang, dan ikan kembung. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain tomat, bawang merah, angkutan udara, mobil, terong, bawang putih, emas perhiasan, pepaya, sigaret kretek tangan, ketimun,
buncis, dan deodoran. Penyumbang utama inflasi bulan November 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,43%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, bawang merah, sigaret kretek mesin, ikan sekuda, ikan tongkol, mie kering instan, gula pasir, ikan layang, sigaret putih mesin, semangka, bawang putih, sigaret kretek tangan, kunyit, sawi hijau, tepung bumbu, tahu mentah, daun serai, pepaya, lengkuas, dan teh. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,20%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, bedak, tarik gunting rambut pria, lipstik, sabun bayi, dan sabun mandi cair. Dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,17%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, es, dan martabak. Kita pindah ke indikator kedua, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel Kota Tual bulan Oktober 2024. Berdasarkan penghitungan malam kamar terjual hotel di Kota Tual, tingkat penghunian kamar bulan Oktober 2024 mencapai 11,14%. Nilai tersebut turun 0,98 poin jika dibandingkan dengan TPK hotel non-bintang di Kota Tual bulan September 2024 yang tercatat sebesar 12,12%. Perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel non-bintang di Kota Tual selama bulan Oktober 2024. Untuk jumlah tamu asing tidak mengalami perubahan karena tidak ada tamu asing yang menginap pada hotel non-bintang di Kota Tual. Sementara itu, jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non-bintang pada bulan Oktober 2024 sebanyak 410 orang. Jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah tamu domestik turun sebesar 8,48%. Rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non-bintang di Kota Tual pada Oktober 2024 mencapai 1,67 hari. Jika dibandingkan dengan September 2024, rata-rata lama menginap tamu domestik mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin. Selanjutnya merupakan indikator ketiga, yaitu perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Oktober 2024. Jumlah kunjungan kapal melalui Pelabuhan Tual bulan Oktober 2024 sebanyak 140 unit atau naik 0,72% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya jumlah kunjungan kapal pada dua pelabuhan pengumpan bulan Oktober 2024 sebanyak 20 unit. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 16,67% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, secara year on year, jumlah kunjungan kapal bulan Oktober 2024 pada pelabuhan pengumpul atau pelabuhan Tual terdapat penurunan sebesar 12,50% dibandingkan bulan Oktober 2023. Sedangkan untuk pelabuhan pengumpan juga mengalami penurunan sebesar 16,67% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan laut bulan Oktober 2024 melalui pelabuhan pengumpul yaitu Tual sebanyak 8.134 orang atau mengalami penurunan sebesar 4,66% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya, jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan sebanyak 59 orang. Jumlah ini menurun sebesar 6,35% dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2023, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan pengumpul atau Tual sebesar 25,68%. Selanjutnya, jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan mengalami penurunan sebesar 88,85% dibandingkan Oktober 2023. Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan pengumpul pada Oktober 2024
mencapai 50.175 ton atau turun sebesar 8,31% dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2023 yang berjumlah 54.347 ton pada Pelabuhan Tual, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah barang yang dibongkar sebesar 7,68%. Selanjutnya, jumlah barang yang dimuat melalui pelabuhan pengumpul pada Oktober 2024 mencapai 42.978 ton atau mengalami peningkatan sebesar 9,86% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu tidak ada barang yang dimuat melalui pelabuhan Pengumpan pada Oktober 2024. Secara year on year terjadi peningkatan jumlah barang yang dimuat pada Pelabuhan Tual sebesar 19,65%. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan tualkota.bps.go.id. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, tabe hormat.